Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu di pertemuan hari ini. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mbak Wulan Ya, Bu. Hadir, Bu. Mbak Tania hadir. Hadir, Bu. Mbak Maimun hadir. Hadir, Bu. Mbak Laili ada? Ada, Bu. Mbak Badriah ada? Ada, Bu, hadir. Dan yang terakhir Mbak Cibo ada? Ada, Bu, saya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya ini pertemuan keberapa? Ke-7 ya? Iya, Bu, ketujuh. Ya, Bu. Nah, untuk mengingat mengingat topik pertemuan sebelumnya, mungkin dari mbak-mbaknya masih ingat sebelum pertemuan hari ini kita membahas tentang apa? Mungkin Mbak Wulan bisa menjawab. Itu, Bu, membuat RPLL, Bu. Oh ya, membuat RPLL ya. Yang lainnya bisa membantu? Analisis pembelajaran itu, Bu, lab. Oh iya, benar. Yang lainnya? Itu, Standar Bu, operasional prosedur, Bu. membuat macam-macam jenis pembelajaran, Bu. Oh iya, membuat macam-macam pembelajaran ya. Ada lagi mungkin? Standar operasional prosedur, Bu. Oh iya, benar. Minggu lalu dan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang RPLL. Yang kedua, macam-macam jenis pembelajaran, lalu standar operasional prosedur, lalu analisis pembelajaran praktik lab, konsep pembelajaran klinik. Dan untuk hari ini kita membahas tentang metode pembelajaran klinik ya, yang lebih spesifik atau terkhususnya hari ini kita membahas tentang studi kasus atau case study. Alhamdulillah ya, mbak-mbaknya masih ingat dengan topik sebelumnya. Untuk hari ini mungkin sudah ada yang belajar tentang case study. Secara garis besar pengertiannya seperti apa? Bapak Minggu, Bu, izin menjawab. Untuk case study, menurut saya yaitu metode pembelajaran dengan menceritakan pengalaman nyata dan berbagai kasus yang ada di lapangan dengan memberikan jalan keluar. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali Mbak ya. Jadi studi kasus itu seperti kita berbagi pengalaman gitu ya, yang sudah dilalui atau sudah pernah mengalami dan memberikan solusi atau jalan keluarnya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyempurnakan jawaban dari Mbak Devi. Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ya. Case study sendiri atau studi kasus adalah rangkuman pengalaman pembelajaran yang dijabarkan oleh seorang pembimbing dalam praktek pembelajaran. Nah, case study ini itu mengandung tentang pengalaman atau memberikan contoh nyata ya tentang masalah-masalah yang dihadapi pembimbing mungkin saat beliau melakukan pelatihan atau tugas di luar kota atau pengalaman-pengalaman lainnya yang beliau menemukan suatu kasus atau kejadian yang tidak biasa dan beliau harus memberikan suatu
solusi atau jalan keluar untuk penanganan kasus tersebut. Nah, sedikit ini nanti saya akan memberikan atau sharing ya, berbagi pengalaman tentang dulu saya sebelum menjadi dosen di kampus ini. Nah, dulu itu pada tahun 2010, saya dan rekan saya itu ditugaskan untuk menjadi bidan desa di daerah Banyuwangi. Desanya itu termasuk desa terpencil seperti itu. Nah, di sana itu banyak sekali ibu nifas itu masih mengonsumsi minuman seperti jamu-jamuan yang biasanya jamunya itu kencur, jahe itu masih bagus, tapi ada jamu yang kalau tidak langsung diminum itu endapannya langsung banyak mengendap di bagian dasar gelasnya, seperti itu. Nah, lalu yang kasus kedua, saya juga menemukan bahwa ibu nifas di sana masih banyak menggunakan bebat atau biasanya kita sebut dengan centing ya. Kalau bahasa kerennya atau yang sudah dimodifikasi sekarang itu korset. Nah, di sana masih banyak sekali ibu nifas menggunakan korset itu, centing itu. Nah, kan kita tahu ya menggunakan centing itu untuk ibu nifas tidak baik untuk involusinya, jadi tidak maksimal seperti itu. Tapi juga ada manfaatnya, tapi lebih banyak itu dampak atau bahaya menggunakannya. Nah, untuk jamu-jamuan juga tidak baik jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, itu bisa menyebabkan ASI berkurang, nyeri payudara, ASI menjadi tidak keluar, dan payudara kadang ada yang mengalami bengkak. Namun di sana tetap kental tradisinya menggunakan atau mengonsumsi jamu itu dan menggunakan bebat untuk perut ibu nifas itu. Nah, di sana saya dan rekan saya itu berinisiatif atau memberikan solusi dan jalan keluar bagi ibu nifas di sana, dan kami berdua sepakat untuk merubah sedikit demi sedikit gaya tradisi atau kebiasaan di sana. Kita setiap minggunya itu melakukan kunjungan, memberikan pemahaman. Kalau kedua hal itu mengonsumsi jamu yang berlebihan dan ibu nifas menggunakan bebat itu berbahaya, tidak baik. Seperti itu, kita memberikan seperti merangkul, kita setiap minggu mendatangi rumah ke rumah yang masih menggunakan dua metode itu, dua kebiasaan itu, seperti itu. Nah, mungkin di sini kan mbak-mbaknya ini calon bidan ya. Untuk suatu saat kan pasti ada praktik komunitas atau nanti setelah lulus akan ditempatkan di suatu daerah tertentu dan mungkin bisa menemukan atau tidak sengaja menemukan kasus atau yang mirip seperti yang Ibu alami ini. Mungkin dari mbak-mbaknya ada solusi atau intervensi yang selain yang Ibu sebutkan tadi. Mungkin dari mbaknya, siapa yang ingin memberikan pendapat? Permisi, Bu. Mungkin Ya. kalau saya ya, Bu, Ya, itu Mbak. sama seperti yang dilakukan Bu dosen, yaitu melakukan kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibunya. Dan juga memberitahukan boleh atau tidaknya menggunakan centing dan mengkonsumsi jamu. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali Mbak Wulan ya. Terima kasih untuk jawabannya. Sama, Bu. Ya, mungkin ada mahasiswa yang lain yang ingin menambahkan atau memberi solusi lain untuk kasus tersebut. Permisi, Bu. Iya, Saya mau menambahkan tadi yang dikatakan sama mbaknya.
Iya, Mbak. Mungkin bisa mengadakan sosialisasi dengan ibu-ibu Nifas tentang penggunaan centing. Gitu, Bu. Oh iya, jadi kita mengadakan sosialisasi begitu ya kalau centing itu ada dampaknya loh Bu, jangan dipakai setiap hari, apalagi dengan yang ketat gitu ya. Begitu Mbak Laili? Iya, Bu, benar. Oh ya, bagus. Mungkin yang lain masih Permisi Bu, ada saya ya? dari Mbak Laili. Oh iya Mbak. Kasus senting atau kursus pada kasus senting atau kursus itu mengadakan kumpulan dengan tokoh masyarakat terkait perawatan nifas. Oh seperti itu. Oh ya, baik Mbak ya. Iya ya Mbak bisa mengadakan kumpulan dengan tokoh masyarakat. Karena kan tokoh masyarakat sangat berpengaruh ya bagi masyarakat di daerah tersebut. Ya, bagus Mbak Badriah. Mungkin ada lagi? Permisi Bu, saya Cipu. Oh iya Mbak Cipu. Menurut saya itu mendatangi rumah-rumah Ibu Nifas dan berbicara kepada keluarga apa saja bahaya atau dampak menggunakan centing. Seperti itu Bu, menurut saya. Benar. Terima kasih. Sama-sama ya, tepat sekali ya Mbak Cipu. Jawabannya hampir mirip ya semuanya dan benar semuanya. Mungkin dari beberapa jawaban dari kalian ini, ada yang mau menambahkan lagi agar kita itu lebih terbuka ya dalam menyelesaikan suatu kasus. Itu. Mungkin ada lagi dari Mbak Permisi, Maimun. Bu. Oh ya Mbak Maimun, silakan. Izin menambahkan, Bu ya. Ya, silakan. Untuk yang kasus jamu itu menurut saya bisa dengan cara memberikan pemahaman tentang apa itu jamu kepada masyarakat, khususnya pada wanita usia produktif, Bu, sehingga tidak salah memilih jamu dan menggunakannya. Jadi tidak berlebihan seperti itu, Bu. Dan untuk memberi informasi bagi Kadek Posyandu tentang pengobatan yang komplementer sebagai upaya mandiri masyarakat, khususnya ibu-ibu, dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan di saat hamil dan setelah persalinan dan saat menyusui. Nah, tepat sekali. Gitu, Bu, menurut saya. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Maimun. Ya, Bu. Nah, tepat sekali untuk jawabannya Mbak Maimun tadi dan teman-teman. Mungkin dari sini sudah paham semuanya ya, dan semuanya juga solusinya sangat bagus. Nah, dari solusi dan pendapat kalian ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk ibu ke depannya dan untuk kalian yang mungkin nanti akan praktek dan terjun langsung ke masyarakat. Mungkin jika menemukan kasus ini juga dapat digunakan untuk memberikan intervensi kepada masyarakat seperti itu. Nah, untuk studi kasus ini juga ada beberapa langkah-langkahnya ya. Nanti akan Ibu share PPT-nya setelah pembelajaran. Mungkin Ya, dari Bu. sini ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oh iya, mungkin sudah cukup ya Belum, semua. Bu. Mungkin sudah cukup ya untuk pembelajaran studi kasus hari ini. Dan sudah tidak ada yang dibingungkan lagi. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Terima kasih ya. Saya live dulu ya. Ya. Ya, Bu.